Tiba-tiba di sebelahnya teh ada tonjolan lagi satu. Anjir, tonjolan apa ini meren? Pas dia lihat teh lagi ada si hantunya lagi jongkok gini. Lagi ngegelitik, anjing males sih. Kurang hitungnya, aku hitung ya, kata si hantu itu tuh. Jadi saat si Okta ini mah lari-lari mau kabur, dikiranya si yang asalnya mah Neng, 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 jadi Neng, Neng, kayak yang marah-marah gini kan dia. Halo semuanya, selamat datang kembali di Kisah Kamis Malam. Yo, what's up guys, balik lagi di channel Beban Keluarga. Masih bersama saya Zack di sini. Di Kisah Kamis Malam kali ini kita lagi-lagi hanya sendirian guys, tidak ditemani oleh Irfan Ardiansyah maupun narasumber-narasumber lain. Karena di Kisah Kamis Malam kali ini kita akan ngelanjutin cerita yang minggu lalu yang udah dikirimkan sama Teteh Okta ke email kita di kisahkamismalam@gmail.com. Tidak bosan-bosannya saya juga mengajak teman-teman sekalian yang ingin berbagi cerita horornya di Kisah Kamis Malam, bisa langsung kirimkan aja cerita kalian dalam bentuk teks, audio maupun video ke email kita di kisahkamismalam@gmail.com. Buat teman-teman yang belum nonton part 1-nya, mungkin bisa ditonton dulu part 1-nya agar nyambung ke cerita di part 2 ini. Linknya ada di deskripsi atau bisa langsung klik link yang ada di pojok kanan atas guys. Oke, mungkin kita lanjutkan ceritanya. Pagi-pagi aku ingat teman SMK si H yang bisa lihat kayak gitu. Mau nanya ke dia, aku tuh kenapa? Ketemu deh kita jam 3 sorean setelah dia ngampus. Pas ketemu tuh aku cuman bilang, aku gak baik, aku ngerasa sakit. Dia langsung ngerti maksud aku. Dia nanya dulu, kamu dari mana emang? Dia tahu aku kadang suka diikutin. Nyangkanya aku habis pergi dari tempat jauh terus diikutin. Terus aku ceritain dari awal kejadian sampai yang pas malam tadi kuntilanak itu. Kata dia mah kunti itu teh yang suka deket rumah aku. Aku jadi ingat kunti yang suka diomongin orang-orang di sekitar rumah. Kunti itu tuh diemnya di rumah tetangga aku. Dulunya di rumah tetangga aku tuh ada pohon sukun, tapi udah ditebang. Dan menurut orang-orang di situ, jadinya suka diem di gang samping rumah tetangga aku. Aku jadi ingat pas sebelum kejadian aku main petak umpet sama si Ade itu, pas azan maghribnya aku pergi ke rumah adiknya almarhum nenek. Ada perlu. Berarti si Kunti itu tuh udah ikut dari saat itu. Oh, jadi mungkin dari situ guys si Kunti itu tuh awalnya tuh ngikut. Teman aku bilang kuntinya udah nggak ada. Udah gitu dia liatin belakang aku sambil agak melotot gitu dan bilang, sekarang mah jangan banyak ngaca dulu, dia jahil. Aku gak tahu ini mustahil atau enggak, tapi aku yakin ini kelakuan si Item. Tanpa mikir panjang, aku iyain aja karena aku mulai gak enak hati. Bisi teman aku diganggu juga karena ikut campur. Oh, berarti guys si kuntinya mah udah nggak ada. Cuman si sosok yang hitam itu mah kan masih misteri sampai sekarang teh. Karena si sosok yang hitam itu mah si Okta ini tuh cuman lihat belum lihat wajahnya gitu si hitam ini mah kan si Okta teh. Pas si kacanya pecah tuh si Okta tuh baru lihat busananya hitam dia teh. Pas dia mau lihat ke atas si kacanya teh keburu pecah. Jadi nggak ada. Belum lihat si hitam, berarti si hitamnya mah masih apa? Masih misteri sampai sekarang. Oke deh, setelah itu aku pulang. Pas maghrib, si mama kan ngejengukin tetangga yang sakit ke rumahnya. Dan aku tuh pas maghrib ngambil kaca yang baru aku beli ke rumah almarhum nenek. Jadi sebelum sampai rumah, abis ketemuan sama teman aku tadi, aku mesen kaca yang sama percis ke sepupu aku. Dan aku nyuruh dia simpen aja di rumah almarhum nenek.
Tapi itu kaca cuma aku senderin di tembok dan aku tutupin pakai kain. Kan takut kalau ngaca tiba-tiba pecah lagi. Oh, sama emang apa? Kata si temannya yang bisa lihat tadi kan dia teh gak boleh ngaca dulu mungkin. Mungkin ada maksudnya gitu kenapa mungkin. Pas-pasan keluar dari kamar si mamah datang. Terus ke kamarnya baca Quran. Aku mau ngerjain artikel di depan TV. Niatnya mau dikebut karena 3 hari gak maju-maju nyusunnya. Tapi aku gak bisa ngetik karena ujung jari aku sakit. Yang bekas beresin kaca teh kemarin. Aku stop aja gak ngerjain sambil kesel juga. Gak lama si mama lewat depan aku pakai mukena. Pergi ke kamar mandi. Kedengeran suara air ngalir dari kamar mandi. Nah, aku nyadar itu ada suara si mama lagi ngaji. Nah, kan? Bukan kan? Tadi teh lagi ngaji. Dia, jadi mamahnya tuh lagi ngaji. Terus tiba-tiba dia teh ngelihat ada yang ngelewat si mamahnya ke kamar mandi. Tapi pas si sosok itu udah ngelewat teh, yang ngajinya ada lagi. Si suara ngaji mamahnya teh ada lagi. Terus ini siapa katanya? Yang ke kamar mandi siapa? Aku langsung deg-degan banget. Dan begonya bukan lari ke kamar si mama, tapi lari ke kamar aku sendiri. Aku tuh duduk di kasur, tapi duduk yang ala cewek geningan. Yang kumaha sih? Duduk yang ala cewek itu gimana sih? Yang kayak emok. Oh gini merenya di kasur. Oh ya kayak emok guys, kayak emok miring kayak gitu mungkin duduk ala cewek. Gimana duduk ala cewek menurut kalian kayak gimana? Belum juga semenit duduk, aku denger langkah kaki cepet banget kayak lari gitu. Tapi kayak langkah kaki di atas lantai kayu. Suaranya tuh keras kayak dihentak-hentak. Oh kayak suara langkah kaki cepet, tapi suaranya teh kayak suara nginjek kayu kayak gini nih. Deg 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 deg. Bukan lantai. Ini tuh abis isya jam 8-an kayaknya. Abis itu pintu kamar aku ngebuka dibanting. Mama aku masuk sambil riuh masangin mukena ke badannya. Aku langsung tahu itu bukan mama. Soalnya pucat wajahnya, anjir horor. Tahu nggak sih kalau yang masang mukena riuh gini kan? Gini kan? Iya anjir horor sih. Jadi ada yang ngebanting pintu. Tiba-tiba ada sosok kayak mamahnya pakai mukena kayak riuh itu bahasa Indonesia non sih? Kayak rusuh gitu ya. Jadi si Okta ini tuh pas lagi duduk ala cewek itu tuh tiba-tiba ada yang ngebanting pintu kamarnya. Terus dia lihat ada sosok kayak mamahnya pakai mukena putih, kayak rusuh gitu loh. Tahu nggak sih kayak yang rusuh pakai mukena gitu? Anjir serem banget ih. Posisinya teh mau ngebuka mukena. Nggak tahu kayak rusuh make. Iya anjing orang apa sih? Males. Udah gitu kan rumah aku lantainya bukan kayu. Oh. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Soalnya kan kata dia tadi jalannya tuh kayak di lantai kayu. Sementara lantai rumahnya teh bukan lantai kayu. Tadinya teh mau nanya gitu. Oh, serem banget. Tapi yang masih jadi pertanyaannya tuh, ini tuh si Kunti yang kemarin atau si Item yang ngeganggu ini tuh? Nggak tahu kan. Setelah kejadian itu, aku udah nggak tahu harus ngapain. Tangan udah nggak bisa ngetik ke keyboard. Akhirnya aku telepon teman kampus aku. Curhat kayak buat ngangkat beban dikit lah gitu. Cuma gak semuanya aku ceritain. Paling yang diikutin sama erep-erep aja. Pas masih teleponan, aku ketiduran. Ini pertama kali aku bisa tidur semenjak diikutin si Item. Yah, tapi ada aja gangguannya teh. Aku kebangun jam 2 malam. Gara-gara kerasa ada yang ngegelitikin kaki aku. Dilihat ke arah kaki aku, nggak ada apa-apa. Malah ketutupan selimut. Tidur lagi aku tuh maksain. Tapi jam 2:30 bangun karena digelitikin lagi. Aku lihat lagi kaki aku. Masih diselimut, nggak ada apa-apa. Aku notice sesuatu.
lampu kamar aku udah dimatiin. Ya aku positif aja, si mama mungkin yang matiin lampu kamar aku. Aku nyoba tidur lagi nggak bisa. Aku bangun, terus duduk. Diperhatiin aja kaki aku teh. Kok ada yang aneh? Kalau kita pakai selimut kan ngebentuk badan kita ya. Oh jadi dia teh kayak duduk di kasur gini, kakinya dipanjangin, tapi masih diselimut. Jadi kelihatan lah gitu si bentuk jiplakan di balik selimutnya teh kan. Tapi ini aneh. Di samping kaki aku kayak ada tonjolan gitu. Males sih, ini mulai males sih guys. Mata aku ngikutin si tonjolan itu ya sampai ke tepi kasur. Aduh males sih, ini males sih. Jadi kan dia tuh nggak bisa tidur, terus dia tuh dudukan di kasur gitu. Kakinya tuh dipanjangin gitu kan, masih ada selimutnya. Pas dia lihat kan harusnya mah cuman ada tonjolan kaki kan, tonjolan kaki dua. Ternyata di sebelah kakinya tuh ada tonjolan lagi. Ya anjir, males di dalam selimut cok. Dan anjir, si item di samping kasur, tangannya sebelah masuk ke selimut di kaki aku. Jongkok si itemnya tuh, kepalanya miring. Dan ini pertama kali aku lihat wajahnya langsung. Warnanya gelap, tapi ada cahaya masuk dari jendela. Aku teriak sekenceng-kencengnya, mukanya hancur. Pas aku ngejerit, dia lompat dong ke atas kasur. Tangannya megang leher aku, terus didorong sampai aku tiduran lagi. Tangan dia yang satu lagi nutup mata aku. Aku gak pernah ngebayangin bakal dicekek sama hantu. Karena udah gak bisa nafas, nyium bau amis campur busuk, langsung gak sadar. Ternyata tangannya juga kayak yang gak ada kulitnya gitu. Soalnya itu penuh darah, kayak daging-dagingnya gitu loh. Basah daging gitu. Jijik banget. Oh aku pingsan deh kayaknya waktu itu. Bangun jam 5 pagi. Oh anjir gelo cok. Jadi dia teh lagi selonjoran gitu, ada selimut. Tiba-tiba kan harusnya emang ngebentuk kakinya doang dua nih. Tiba-tiba di sebelahnya teh ada tonjolan lagi satu. Anjir, tonjolan apa ini bener? Pas dia lihat teh lagi ada si hantunya lagi jongkok gini, lagi ngegelitik. Anjing males sih. Males banget cok. Ya gak exactly itu sih. Si hantunya tuh bisa Lonjot. Pas dia teriak teh lompat anjir. Dan aku bangun jam 5. Aku langsung cek badan aku. Untungnya gak ada bekas basah-basah darah. Cuma leher aku biru-biru, lebam gitu. Ungu apa biru ya, gitu deh pokoknya. Aku gak tahu yang dilakuin si item malam itu, tapi pasti hilangnya karena azan awal. Soalnya pas kuntilanak kemarin juga kayak gitu. Terus anehnya mama enggak denger teriakan aku. Pagi-pagi enggak nanya kenapa. Cuman kalau si mama lihat leher aku, pasti ditanyain. Pas aku mau sholat subuh, aku mandi dulu. Tapi handuknya aku kerudungin ke kepala. Oh biar si mama enggak lihat. Mungkin guys. Jadi ditutupin lah si lebam-lebamnya gitu. Ganti baju juga langsung di kamar mandi. Pas balik ke kamar, handuknya digituin lagi. Mama nggak notice adanya lebam di leher aku sampai dia berangkat sama si tante ke Jawa Tengah. Ini bencana. Berarti udah mah dia teh cuma tinggal sama si mamahnya berdua. Terus si mamahnya teh pergi anjir. Malas banget sih anjir. si mama juga udah gitu. Udah mah malamnya udah berapa hari. Tapi yang salahnya dari si Okta teh dia teh nggak nyerita ke siapa-siapa gini kan. Berarti malam ini aku sendiri di rumah. Tante aku sebelumnya udah nyaranin biar aku ditemenin sama calon kakak ipar aku. Cuma dia nggak bisa karena ada urusan. Semua keluarga kayak mama, tante aku dua-duanya, om, pada pergi ke Jawa Tengah buat jenguk tante di sana. Akhirnya aku bilang mau ajak anak dari adiknya nenek aku buat nginep di sini.
Dan si teteh udah setuju. Oh, panggil aja si teteh guys. Aku anak tunggal. Si teteh ini tuh anak dari adik nenek aku. Aku manggil dia teteh. Harusnya bibi, tapi karena umurnya cuma beda 2 tahunan, aku panggil teteh aja. Abis maghrib aku keluar beli temen nasi karena gak sempat masak. Buat aku sama si teteh tadinya. Si teteh bilang ke aku bakal ada di rumah jam 7 maleman. Jadi rumah sengaja gak aku kunci. Bisi si teteh nyampe pas aku masih di luar. Pas urusan aku udah beres di luar, aku balik ke rumah. Ternyata si teteh belum sampai. Aku cek udah jam 8 lebih. Si teteh kok belum datang-datang. Seharusnya udah sampai. Karena terakhir aku cek WhatsApp, si teteh ngabarin berangkat jam 18.20. Aku telepon gak aktif. Khawatir lah ya aku di situ. Aku telepon aja kakaknya si teteh buat nanyain. Si teteh di sana apa enggak? Ternyata enggak ada. Sekitar jam setengah 10-an, aku masih nunggu kabar dari si teteh. Gak lama ada chat dari si teteh. Dia bilang gak bisa untuk nginep di rumah aku karena dia ada jadwal dadakan keluar kota. Aku kaget, mana udah setengah 10. Kesel juga, kenapa gak bilang dari tadi. Aku kepikiran juga untuk ajak teman, tapi siapa gitu yang mau ngedadak, apalagi mau jam 10-an. Saat itu karena gak ada gangguan apapun, aku gak inget bahwa ada sesuatu di rumah aku. Gak inget kejadian malam-malam sebelumnya. Dan gak inget ada makhluk asing yang beberapa malam lalu ikut masuk ke rumah. Anjir, merinding cok. Setelah dapet chat dari si teteh, aku makan sendiri, nonton TV sendiri sampai jam 12. Dan masuk ke kamar aku. Tapi dasar aku yang insomnia, udah rebahan aja gak bisa langsung tidur. Aku main HP aja, karena apalagi yang mau aku lakuin. Gak lama, aku ngedenger sesuatu. Kayak ada yang lagi ngerik jendela kamar. Tapi cuma sebentar. Aku fokus lagi main HP. Terus ada suara ngerik lagi di jendela kamar tuh. Ngerik tuh kayak gitu loh, kayak di apa? Dikerik kayak gitu, krik. Kayak dicakar. Aku mikir, itu burung bukan sih? Tapi yang berikutnya suara nyakarnya itu agak lama. Penasaran tuh aku. Kalau di rumah aku kan hordengnya itu 2 lapis ya. Lapis pertama itu kayak hordeng rendah gitu loh yang tembus. Satu lagi hordeng biasa. Aku pelan-pelan buka ya si hordeng yang lapis tebal itu. Yang lapis pertamanya guys, dibuka dulu. Tapi karena di luar minim cahaya, jadi kurang jelas. Aku singkap lebih lebar tuh si hordeng. Ini tuh mungkin sekitar setengah satuan. Kamu tahu efek badan yang membeku, kayak nge-freeze gitu. Wajah aku hampir nempel sama hordeng putih yang tembus pandang itu. Ada satu sosok berdiri nempel di jendela kamar aku. Berdiri. Sosok yang udah aku temui di malam kemarin. Guys, iya bener, si hitam. Iya anjir, datang lagi anjing. Cok. Jadi dia tuh kayak ngebuka hordengnya gitu. Pas ngebuka, si hitamnya juga lagi gini nih. Anjing, males banget. Aku gak bisa ngelihat ekspresinya karena hancur. Mungkin aku jelasin lagi si sosoknya. Dia itu bentukannya kayak manusia. Rambut panjang kusut, busananya hitam. Wajahnya hancur. Bentar. Aku berhenti nge-freeze saat merasa ada yang narik baju aku. Aku ngambil langkah mundur sambil terus menghadap ke kaca jendela. Seakan-akan si hitam kayak memerintah aku buat tetap lihat dia. Oh, jadi guys, kan dia itu buka jendela. Pas dia buka jendela tuh, dia tuh lihat ada si sosok si hitam segini nih. Jadi deket banget gitu, dia tuh lihat antara kaca ke kaca kan deket banget. Nah pas dia lagi lihat gini tuh, kayak ada yang narik bajunya gitu loh. Kayak ada yang narik,
Tapi dia tuh jalan mundur sambil terus lihat si sosok itu, boy. Itu kayak nge-freeze gitu guys. Kayak hantu di film Casper ya. Dia nembus jendela dan udah ada di dalam kamar aku hanya dalam waktu 1 detik. Aku nggak tahu tadi siapa yang narik aku. Aku nge-freeze. Ini benar-benar pertama kali aku lihat dengan jelas, ngelihat gimana rambutnya yang ngejuntai sampai lantai, kusut acak-acakan. Bajunya yang hitam compang-camping, nutup sampai ke kaki-kakinya. Dan aku gak ingin ngebayangin apa yang ada di balik kain yang dia pakai. Yang paling menjijikan, wajah dan kulit tangannya hancur, berdarah-darah kayak gak punya lapisan kulit. Anjir, jijik banget cok. Tiba-tiba si hitam ngangkat tangan kirinya. Anjing, males cok. Gini doang anjir. Kayak seakan-akan ngelambai gitu ingin ngajak aku. Aku ngelangkah mundur lagi, perlahan sampai punggung aku nabrak tembok. Tepat di samping aku pintu kamar aku. Tapi ada sesuatu yang bikin aku nge-freeze lagi. Iya anjir. Jadi dia teh mundur terus sambil liatin si hitam itu masih ada kan. Dia teh mundur terus sampai tembok. Pas dia udah mentok ke tembok, ini tuh di pinggir tuh udah ada pintu, udah tinggal buka gitu pintu. Tapi ada sesuatu yang bikin aku nge-freeze lagi. Saat si hitam itu ngomong, "You amang, you main ucing sumput deui." Suaranya cenderung kedengar kasar, serak. Suaranya itu suara cewek. Suara cewek. Anjing, males banget jadi kayak, "You amang, you main ucing sumput." Oh, kayak suara nenek-nenek mungkin ya. "You amang, you orang main ucing sumput." Ya anjir, males banget cok. Aku buka pintu kenceng tanpa merhatiin slot pintu masih dipasang. Copot itu slot pintunya. Oh, saking paniknya dia buka sampai si slot pintunya tuh kebongkar lah gitu. Hancur. Setelah aku keluar dari kamar, aku denger dia cengengesan. Kayak cengengesan Kunti gitu loh. Merinding aku. Si sosok itu tuh ngomong lagi, "Nana itu, Nana itu, Nana itu." Kayak kurang hitungnya, aku hitung ya, kata si hantu itu tuh. Jadi saat si Okta ini mah lari-lari mau kabur, dikiranya si anjing hoream cok. Dikiranya si Okta teh mau sembunyi gini kan, mau mulai. Jadi saat si Okta ketakutan, si hantu ini mah cuman jalan biasa aja sambil bilang, "Nana hitung, Nana hitung. 1, 2, 3." Walaupun jarak aku sama si hitam udah gak deket, aku masih bisa dengar suara dia dengan jelas. Sama halnya aku masih di kamar. Saat itu aku udah lari sampai pintu depan. Tapi emang alurnya kayak film-film. Walaupun aku udah buka kuncinya, entah kenapa pintu gak bisa dibuka. Sambil aku panik itu tuh kurang ngajarnya, si hitam itu tuh sambil terus ngitung. Jadi saat si Okta lari-lari mah, si hantunya tuh cuman kayak ngitung 5, 6, 7. Aku ganti arah pintu ke kamar dapur. Sambil aku lari itu dia tuh masih terus ngitung. 8, 9, 10. Aku tetap nyoba-nyoba buat buka pintu sampai di dianya. Anjing. Aku shock banget. Gak nyangka dia udah ada di belakang aku. Volume suara dia yang terdengar sama telinga aku, mau itu saat dia jauh atau deket, bikin aku gak bisa prediksi di mana dia sekarang. Ternyata udah ada di belakang aku. Anjing, horor banget. Jadi si Oktanya mah panik, lari ke pintu, lari ke dapur. Si hantunya mah cuman 1, 2, 3, 4.
ngajak ulin anjir. Tiba-tiba anjir di dieunya anjir. Aku betul-betul gak mau ngelihat dia, apalagi suara dia. Hadirnya dia di belakang aku aja udah bikin aku sakit. Tiba-tiba dia ngomong lagi, ronde 2 Neng gelis nyumput deinya. Dia bilang kayak gitu. 1 2. Tanpa pikir panjang aku lari lagi. Udah gak ada jalan keluar buat aku lari dari rumah. Jadi aku ngumpet di bawah meja, meluk lutut aku sambil gemeter. 3 4. Saat itu aku lihat bayangan ngedeket. Otak aku langsung connect. Udah tahu itu si item. Aku arahin mata aku untuk tetap fokus ke lantai, ngintip dari celah rambut yang ngalangin muka aku karena gak aku iket. Dan lewatlah dia di depan aku sambil terus ngitung. Jadi si Okta tuh lagi sembunyi di bawah meja kayak gini. Terus dia tuh ngeliat si itemnya tuh ngelewat sambil terus ngitung. Sambil jalan dia tuh masih terus ngitung. 5 genep. Ngitungnya tuh kayak tengil gitu loh. Ujung kain pakaiannya yang mata aku tangkep udah cukup bikin aku gak bisa napas. 7 8. Aku cuma bisa ngeremes kain celana aku. Deg-degan tahu nungguin dia beres ngitung. Aduh, ditungguin. 8 10. Setelah hitungan ke-10, keadaan langsung hening. Gak kedengeran ada kehidupan. Hening sehening-heningnya. Saat itu cuma suara detik jarum jam yang ada di telinga aku. Aku bingung, kemana si item pergi. Lalu tiba-tiba aku ngejerit bersamaan dengan suara gebrakan meja yang aku jadiin tempat sembunyi. Rasanya aku ingin nendang wajahnya yang saat itu ada di depan aku. Dengan posisi dia membungkuk ngelongok ke bawah meja. Anjir, Hoream. Jadi 8 10. Dia tuh diem aja sunyi kayak nyari gini, di mana. Pas si Okta lagi takut-takutnya kayak, anjing, cok. Bayangin, cok. Aku bingung harus sembunyi di mana lagi, dan langsung masuk ke kamar orang tua aku. Sampai aku dengar suara si item lagi. Dengan cepat aku tutup dan kunci pintu kamar orang tua aku. Berdiri di tepi kasur, mandang ke arah pintu, nungguin apa ada sesuatu yang terjadi lagi. Tiba-tiba dia manggil aku. Neng. Suaranya tambah keras manggil aku. Aku ngeliat sekeliling kamar orang tua aku dan ngeliat lemari baju yang agak besar. Aku bener-bener gak ingin ditemuin lagi sama dia dalam waktu dekat. Ngeliat dia itu hal terakhir yang ingin aku lakuin malam ini. Dia terus manggil aku, Neng. Dengan brengseknya dia ngetuk pintu, seakan-akan dia adalah tamu yang perlu dilayani. Setidaknya saat ini dengan berada di dalam lemari, aku lebih ngerasa punya akal sehat. Suara-suara dia yang sejak tadi manggil aku berhenti seketika. Ih, males sunyi lagi, males deh anjir, cok. Neng. Suara itu kembali aku dengar, walaupun aku ada di dalam lemari baju. Neng. Terus dan terus dia manggil sebutan aku secara berulang. Bedanya dia niru bagaimana keluarga dan orang-orang sekitar aku nyebut nama aku. Nadanya pun sama. Neng. Aku berpikir, apa-apaan dia ini?
mau coba mempermainkan aku lagi. Dia kan dengan mudah bisa masuk, sama halnya dengan dia masuk ke kamar aku dan buka pintu kamar mandi yang dikunci. Bahkan aku ngerasa yakin dengan hitungan menit dia bakal nemuin aku di dalam lemari. Pikiran aku sedikit berbelok. Gimana kalau dia nggak bisa masuk ke kamar ternyata? Tapi aku gak ingin ketipu sama akalnya si item ini. Bisa jadi saat aku keluar dari lemari, dia langsung nembus tembok dan berdiri di hadapan aku lagi. Kali ini suaranya berubah jadi berat dan lantang. Lebih menyeramkan dari suara dia sebelumnya yang serak dan kasar. Sekarang tuh suaranya kayak yang marah gitu, kayak yang nyentak, "Neng!" Kayak gitu. Aku sekarang yakin bahwa dia nggak bisa masuk ke dalam kamar. Oh, jadi kayak yang marah gini kan? Jadi dia tuh nggak bisa masuk ke kamar. Yang asalnya mah, "Neng, Neng, Neng," jadi "Neng, Neng," kayak yang marah-marah gini kan dia tuh. Aku sekarang yakin bahwa dia nggak bisa masuk ke dalam kamar. Entah apa yang nahan dia, tapi itu bikin aku sedikit lega. Karena aku bisa mikirin upaya untuk keluar dari situasi ini. Dan gak lama, suara dia yang manggil nama aku diganti dengan suara ketukan pintu yang keras. Nyaris kayak dipukul. Tapi entah kenapa, saat aku nyebut nama Allah, suara gaduh yang dibuat sama si item berhenti, berbarengan dengan suara azan awal. Aku yang saat itu dengar azan awal ngerasa bener-bener bahagia. Entah kapan aku ketiduran. Paginya aku pergi ke kosan teman aku. Gak berniat untuk berada di rumah setelah kejadian semalam. Aku mutusin balik ke rumah setelah azan maghrib. Malam itu gak ada gangguan-gangguan mistis dari si item. Dia udah pergi. Entah karena apa, tapi aku seneng. 1 hari setelah kejadian itu, aku sakit 2 hari gara-gara kurang tidur. Berhentinya si item ngegangguin aku, nggak serta-merta aku langsung biasa lagi seperti sebelum ini terjadi. Tapi setiap malam aku tidur, aku pasti mimpi entah itu si kuntilanak ataupun si item. Tapi yang paling mendominasi itu dimimpiin si item. Oke, mungkin segitu aja kisah Kamis malam kali ini. Akhirnya selesai juga kisah dari Teteh Okta ini. Pesan yang bisa kita dapat dari cerita Teteh Okta ini mungkin jangan main petak umpet malam-malam tentunya. Sama kalau dari keseluruhan cerita ini, menurut saya sih yang jadi salah satu masalah besar dari Teteh Okta ini tuh, kenapa dia tuh nggak nyerita gitu. Dia tuh diganggu dari malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. Dia tuh nggak nyerita ke siapa-siapa gini. Ada gangguan itu. Jadi pesan buat teman-teman semua, kalau kalian ngerasa diganggu atau ada yang janggal bahkan sampai berpotensi mencelakakan kan, sampai bisa kaca pecah gitu mah, cerita aja gitu, gak apa-apa. Setidaknya ada rasa simpati lah dari. Nah gitu. Sama ada bantuan psikologi juga kan. Kayak ya seenggaknya jangan tidur sendirilah, tidur sama mama lah. Emang agak-agak nyaman gitu kan. Udah gede masih tidur sama orang tua. Cuman kan situasinya emang lagi kayak gini, gak apa-apa lah gitu. Jangan dipaksain gitu. Mungkin segitu aja kisah Kamis malam kali ini. Gimana menurut kalian kisah dari Teteh Okta ini? Apakah cukup seram? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar juga gimana pendapat kalian terhadap cerita ini. Dan tidak bosan-bosannya saya juga mengajak teman-teman semua untuk ikut bercerita di kisah Kamis malam. Bisa langsung kirimkan cerita horor kalian dalam bentuk teks, audio maupun video ke kisah Kamis malam bk@gmail.com. Nanti ceritanya akan kita bacain di kisah Kamis malam, guys. Mungkin segitu aja. Makasih buat yang udah ngeluangin waktunya untuk nonton kisah Kamis malam. Tetap rebahan dan tetap jadi beban keluarga.